Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Garuda ya. Ya, alhamdulillah anak-anak dengan kita berdoa bersama itu merupakan wujud dari rasa syukur kita karena kita diberi kenikmatan sehat dan bahagia karena kita hari ini dapat belajar bersama-sama di kelas ini ya. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Aulia, Azril, Naswa, Iksan, Ramadhani, Raisa Nur Adinda, Raisa ada, Rivaldi, Rizka, Salwa, Suci. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Tepuk jari 5, tepuk semuanya. 1, 2, 3, bersiap belajar. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita semangat ya untuk mulai pembelajaran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas materi mengenai pencemaran. Pencemaran itu ada pencemaran apa saja? Siapa yang tahu? Udara, terus udara, air, dan tanah. Nah, setelah mempelajari pencemaran-pencemaran tersebut, menurut pendapat kalian, solusi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut? Siapa yang bisa? Ya, Salwa. Tidak membuang sampah ke sungai. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Ya? Tidak membakar sampah sembarangan. Karena apa? Udaranya bisa, asapnya itu bisa mencemari udara. Apalagi? Ya? Nah, betul. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Caranya apa? Dengan memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi dipilah sampah organiknya bisa jadikan apa? Sampah organik bisa jadikan apa? Pupuk. Anorganiknya bisa daur ulang ya. Tujuan pembelajaran mengapa kita mempelajari interaksi sosial? Pertama itu agar kalian peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian kalian juga nanti dengan mempelajari interaksi sosial bisa menganalisis dan mencari solusi apa saja yang harus dilakukan dengan adanya permasalahan-permasalahan interaksi sosial ya. Kita lihat gambar. Bentar ya. Nah, di sini adalah gambar apa ini? Sampah ya. Menurut pendapat kalian dari melihat gambar tersebut fenomena apa yang terjadi? Ya, fenomena apa? Ya. Pembuangan sampah sembarangan, apalagi? Ya, penumpukan sampah di jalanan, sampah berserakan di jalanan. Ya, kenapa ini kan terjadi di Jalan Jamika ya? Jalan Jamika itu dekat dengan sekolahan kita ya. Kenapa bisa terjadi penumpukan sampah seperti ini? Ya, Naifa.
Karena TPA Sarimukti terbakar. Ya betul ya Naifa. Ada lagi yang tahu? Siapa yang tahu? Rizka? Ya. Karena apa? Karena TPA Sarimukti terbakar, maka TPS tidak bisa membuang sampah ke Sarimukti. Ya, tuh. Nah, sekarang ada lagi persoalan, apakah di rumah kalian, di daerah lingkungan sekitar kalian dengan adanya TPA Sarimukti terbakar, ada terjadi penumpukan sampah juga enggak? Ya, terjadi ya, karena tukang sampahnya nggak bisa buang sampah setiap hari ke TPA ya, karena digilir, karena adanya musibah kebakaran di Sarimukti ya. Nah, dari adanya fenomena pembuangan sampah yang tidak bisa tersalurkan, kita itu jadi nggak boleh sembarangan membuang sampah. Sejak mulai dari rumah, supaya tidak terjadi penumpukan, kita pilah-pilah dulu ya. Atau bisa juga yang sampah-sampah plastik itu kita jual ke mana? Ke pengepul ya. Maka sebaiknya kita memilah ya, memilah sampah ya. Nah, kita ke materi mengenai interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial adalah proses dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, kalian dalam satu kelas kan pasti berinteraksi sosial. Ada ngobrolnya ya, ada berdiskusinya, ada bercandanya, yang itu namanya interaksi sosial. Di sini ada dua syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kalau kontak sosial merupakan keterlibatan antara individu dengan individu, misalnya nih Livia ngobrol sama Suci, nah itu individu dengan individu. Individu dengan kelompok, misalnya ibu dengan kalian, nah itu individu dengan kelompok. Atau kelompok dengan kelompok, misalnya dalam suatu pertandingan ketemu dengan kelompok 7G gitu ya, misalnya pertandingan futsal, nah itu adalah kelompok dengan kelompok. Atau Persib dengan Persija, itu kelompok dengan kelompok. Kemudian komunikasi itu proses penyampaian ide, gagasan atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain secara verbal ataupun non verbal. Misalnya nih dalam kelas kalian mengemukakan ide, nah itu adalah komunikasi secara verbal. Bisa juga non verbal. Non verbal gimana? Misalnya nih kita lagi di jalan, lagi berdiri, kemudian ada Bu Guru lewat. Nah, Bu Guru lewat itu dia pakai parfum wangi gitu kan. Nah, itu adalah non verbal. Jadi ketahuan, oh yang wanginya seperti ini adalah misalnya Bu Elsa atau siapa. Nah, itu non verbal. Nah, bentuk interaksi sosial itu ada berapa? Ada dua. Interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Asosiatif itu yang positif, yaitu bentuk interaksi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan, yaitu dalam satu tim. Misalnya kalian nih satu kelompok diskusi menyelesaikan suatu masalah, nah itu adalah namanya kerja sama ya. Kemudian interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang sifatnya itu negatif ya. Nah, contohnya apa? Pertandingan bola ya. Kemudian lomba lari. Nah, itu bersaing tapi tidak menimbulkan kekerasan. Berikutnya kontravensi, yaitu proses sosial yang mengarah kepada persaingan atau konflik. Contohnya di sini ada demo nih. Demonya apa nih bacaannya? Copot dan pidanakan oknum Satpol PP yang arogan. Nah, itu adalah kontroversi. Satu sisi Satpol PP untuk mengamankan lingkungan. Sisi mungkin pedagang nggak suka gitu ya kalau diamankan. Kemudian ada lagi yang namanya pertentangan. Nah, ini konflik yang sering terjadi disertai dengan kekerasan. Contohnya siapa yang tahu? Demo. Terus siapa lagi yang tahu? Tawuran antar pelajar. Kalau di sekolah suka terjadi apa? Bullying, pembulian, nah itu termasuknya pertentangan ya. Kalau kita nonton bola suka ada apa? Ya supporternya suka memenangkan salah satu pihak, suka terjadi apa? Bentrok antar supporter, nah itu masuknya ke pertentangan.
khawatir jika tak kunjung diangkut, sampah bisa mengalir di badan jalan. Pembuangan sampah sementara dari tempat di antaranya Kecamatan Bojongloa. Dari TPS ini biasanya 3 truk sampah diangkut ke TPA Sarimukti. Karena di sananya sampah-sampah udah banyak. Ya, kata saya di sininya juga agak bisa. Tidak hanya di TPS Pagar saja, di TPS Jalan Ampon Kota Bandung juga sampah sudah menumpuk dan ditutup sementara. Pemprov Jawa Barat telah membuat TPS sementara yang lokasinya masih berada di kawasan Sarimukti, namun perlu waktu 2 hari untuk membuat akses jalan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sekarang kita buat kelompok ya. Nanti Ibu bagikan LKPD. Nah, supaya lebih semangat lagi, nggak ada yang nguap ya, nggak ada yang lesu. Kita tepuk IPS dulu ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk IPS. IPS, IPS. We are the best. Ibu bagikan dulu ya. Kelompok 2 di sana ya. Ini kelompok berapa? 5. Nah, perhatikan, di sini kalian sudah Ibu bagikan LKPD. Kemudian kalian baca petunjuk LKPD-nya. Di sini setiap kelompok masing-masing mendapatkan gambar yang berbeda, yaitu gambar masalah interaksi sosial berbeda. Kemudian kalian baca, diskusikan dengan teman-teman kalian untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Misalnya ini identifikasi, ini tuh termasuknya interaksi sosial asosiatif atau disosiatif. Kemudian penyebabnya apa? Kok bisa terjadi misalnya tadi sampah atau bullying. Terus dampaknya kalau terjadi permasalahan interaksi sosial itu apa? Kemudian kalian diskusikan juga mengenai solusinya, sebaiknya menurut kelompok kalian tuh permasalahan tersebut harus bagaimana supaya tidak terjadi, gitu ya. Ya, silakan sekalian kerjakan di kertas masing-masing. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan ya setiap kelompok ya. Ya, mulai.
Jawabannya di kertas lembaran itu di belakang. Di belakangnya aja. Iya. Ya. Nah, di sini. Ya. Penyebabnya juga nggak apa-apa, lebih bagus kan, penyebab, dampak, dan solusi ya. Kalau bisa tulis misalnya sumbernya dari mana gitu, ada ya, ya bagus. Kelompok mana aja yang sudah selesai, angkat tangan. Udah belum? Kelompok udah selesai? Oh iya. Ya udah, kelompok berapa? 6 ya. Kelompok 4, kelompok 6 sama kelompok 2 ya. Kelompok 5 ya udah selesai. Nah, yang udah selesai silakan presentasikan ke depan ya. Kelompok Naswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Remaja atau pelajar tersebut sedang mengalami krisis identitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Salwa sok. Dengan cara memilahnya atau mendaur ulang. Ya, betul sip. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, setiap kelompok sudah presentasi ke depan. Kemudian dari hasil pembelajaran hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial itu terdiri dari interaksi sosial yang asosiatif. Itu adalah interaksi sosial yang positif. Kemudian ada lagi interaksi sosial yang
negatif, namanya apa? Disosiatif. Nah, kalau interaksi sosial yang asosiatif terdiri dari 4. Apa saja? Siapa yang bisa? Ya, kerjasama. Terus apa lagi? Akomodasi. Iya, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kalau yang disosiatif ada yang berapa? Siapa yang bisa? Salwa bisa? Yang termasuk disosiatif? Pertentangan, terus apa lagi? Siapa yang bisa? Kontravensi, ya betul. Rivaldi, satu lagi? Pertentangan. Nah, tadi contohnya apa yang disosiatif tadi? Bullying. Apalagi yang disosiatif, yang negatif? Tadi demo, terus apa lagi? Ya, tawuran. Nah, itu adalah yang dampaknya negatif ya. Kalau yang dampaknya positif tadi apa? Komunikasi, kerjasama, misalnya membersihkan, sama-sama membersihkan sampah ya, sama-sama kerjasama membangun jembatan yang rusak. Nah, itu masuknya asosiatif. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi interaksi sosial yang merugikan atau yang negatif, kita harus apa? Harus melestarikan lingkungan, melestarikan budaya juga bisa, melestarikan apa lagi? Atau tidak membuang sampah sembarangan, tidak mudah terpengaruh orang lain sehingga menimbulkan pertentangan atau perpecahan ya. Nah, pembelajaran mengenai interaksi sosial sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan mengenai materi pelestarian alam ya. Nah, sebelum diakhiri kita berdoa dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Kita lanjut, nanti kita ketemu lagi pada jam berikutnya atau materi yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.